الفتاة أن الله يعفانا وعن والدنا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا وجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب له فرارة حبيب الله حوجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من النجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لله من منكذ الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah
selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, di pagi menjelang siang kita akan membuka kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah dalam masalah ilmu tauhid sampai halaman 79. Sin kaifa itiqaduka bil mizan wa ita'il kutubi. Jim a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ayuhasiban nasa wa yukarrirahum ala af'alihim tuzanu a'maluhum liyankashifa likulli wahidin minhum miqdaru amalih faman rajaha khairuhu ala syarrihi utiya kitabahu biyamini wa faza fawzan azima wa man rajaha syarruhu ala khairihi utiya kitabahu bishimali wa khaira wa khasira khusran mubina. Bulan yang lalu kita telah membahas tentang masalah manusia akan dihisab oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban semua amal perbuatan ketika hidup di alam dunia. Sejauh mana yang telah kita ketahui tentang masalah hisab yang di alam mahsyar. Nah, setelah itu memasuki proses berikutnya adalah bagaimana keyakinanmu terhadap timbangan dan pemberian catatan atau kitab-kitab. A'taqidu annallaha subhanahu wa ta'ala, aku percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setelah menghisab manusia dan mereka telah mengakui atas apa yang dilakukan, maka perbuatan mereka ditimbang agar masing-masing bisa diketahui ukuran perbuatannya. Barang siapa yang kebaikannya melebihi atas kejelekannya, maka buku catatannya, amalnya diberikan dengan kanan, dengan sebelah kanannya, dan akan mendapatkan kebahagiaan yang agung. Barang siapa yang kejelekannya berkurang daripada kebaikan, maka buku catatan diberikan dengan, yaitu tangan kirinya, lalu dia akan merugi dengan sungguh-sungguh rugi. Ini sekilas kita dengar penjelasan musannif kondisi tentang manusia di alam mahsyar, kemudian siap untuk dibagikan kitab atau amal catatan masing-masing yang disebut alam mizan. Kalau bahasa mizan itu timbangan. Kalau sekarang setiap bulan bayi ditimbang untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan fisik anak, apakah berkurang atau bertambah. Kalau berkurang berarti kurang gizi, dikasih bubur kacang hijau sama telur. Ya, ini bayi balita setiap bulan. Nanti jangan kaget kalau di sana balita sudah tidak ada, maka remako yang ditimbang, remaja kolot. Ini remako siap untuk ditimbang nanti. Nah, untuk apa? Mengukur tentang amalan tadi. Kalau seandainya waktu pertama dihisab, dihitung oleh Allah mana lebih banyak dan sebagainya, dicatat dalam amaliyah masing-masing, buku masing-masing. Nah, kalau seandainya orang tersebut amal kebaikan lebih banyak, otomatis itu mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan kebahagiaan, bahkan dengan sopan dan santun malaikat pun memberikan dengan tangan sebelah kanan. Namun perlu diingat bahwa ini amal catatan yang ada pada diri masing-masing nanti digantungkan di leher. Kira-kira berapa kilo beratnya? Karena kalau seandainya perbal dalam pengadilan sampai sekian ribu halaman,
Nah kalau kita semenjak dari balik sampai meninggal dunia, katakanlah 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, kira-kira catatannya kayak apa? Berapa halaman kira? Nah kalau sehari, katakanlah 24 jam, 12 jam kita menghirup udara karena hidup, 12 jam kita istirahat karena tertidur. Di saat tidur manusia tentunya tidak ada amal perbuatan, sunyi dia amat catatan. Tapi di saat mereka begitu kembali bangun, dari semenjak bangun sampai tidur kembali, kira-kira sehari itu mana yang lebih banyak dia perbuat? Amal soleh atau amal yang toleh, atau amal salah, ibadah atau haram jadah? Itu satu hari. Kira-kira banyakan mana nih? Kira-kira banyakan mana? Itu satu hari. Berarti kalau satu bulan 30 hari. 30 hari kalau satu tahun berarti 12 bulan kali sekian. Berapa banyak? Itu baru satu tahun. Kalau sampai 50-70 tahun kira-kira kayak apa amal catatan kita? Makanya kata Allah dalam Al-Quran ketika digantungkan di leher kita, Allah berfirman, Iqra kitabak. Hei saudara, baca catatan kamu. Begitu dibuka sama si orang tersebut, Fulan bin Fulan, dibacakan tentang seluruh amal perbuatan. Ini satu orang kira-kira makan berapa jam, berapa hari. Nah kita lihat sidang saja di pengadilan itu terkadang sampai 10-15 jam, kemudian lagi nanti dilanjutkan lagi dan seterusnya. Itu yang korupsi. Gimana pengadilan Allah Subhanahu wa taala, amal catatan yang sedemikian numpuk yang dibentuk dalam buku amal catatan tersebut digantungkan di leher, kemudian Allah perintahkan Iqra kitabak, baca amalan. Itu satu pun tak ada yang lewat, walaupun toh banyak catatan yang merah di sana. Kalau ibarat rapot kan ada yang hijau ada yang merah. Kalau merah biasanya nilai apa nih? Nilai yang jelek. Begitu kita baca nilai yang jelek, yang merah, betapa malunya kita. Namun kemaluan tersebut malaikat selalu mengawasi, dan selalu kalau ada hal yang tidak dibaca, bung, kenapa itu nggak dibaca? Rupanya amal jelek mau dia bacakan di hadapan seluruh manusia dari semenjak Adam sampai hari kiamat. Kira-kira berapa miliar, berapa triliun manusia di alam mahsyar. Ini nggak bisa terbayangkan. Nah makanya di sini begitu dia tunduk rasa malu untuk membaca amal perbuatan yang jelek tadi tentang korupsi, manipulasi, ngentit segala macam, itu ketika dia mau baca begitu malunya di hadapan Allah dan seluruh manusia, terkadang dia gemetar, terkadang rasa malu luar biasa. Tapi malaikat yang menyaksikan otomatis suruh baca nggak? Suruh baca nggak? Mas, kenapa itu dilewatin? Ulangnya lagi, baca. Wah, saking malunya itu menceritakan tentang amal perbuatan yang salah alias yang dosa. Tapi kalau yang bagus-bagus, bacanya luar biasa. Pada hari Sabtu mulai pengajian di Saban, kemudian pulang ke rumah, pergi ke pasar belanja, kemudian membantu istri atau seorang ibu nyuci pakaian, kemudian masak dan sebagainya sampai jam 11 siang, kemudian makan bersama. Setelah itu kemudian salat zuhur ke masjid, kemudian apa lagi? Tidur. Dan seterusnya ya. Bangun tidur asar, salat asar ke masjid berjamaah, setelah itu zikir, wirid, doa, kemudian pulang ke rumah. Ngapain? Ya macam-macam yang nonton TV segala macam, mungkin yang main catur segala macam, yang gosip dan lain sebagainya. Itu macam-macam sampai maghrib kembali ya ke masjid salat berjamaah, kemudian ada pengajian, dengerin taklim. Habis isya pulang ke rumah, ngapain? Ini sampai tertidur istilahnya. Itu satu hari tersebut nggak lepas dari
catatan malaikat raqib dan atid. Makanya 20 jam tanpa resepi. Selalu dan selalu kebaikan dan keburukan. Makanya Allah memerintahkan pada kita kalau habis melakukan nilai-nilai negatif atau nilai-nilai perbuatan dosa, segera diiringi dengan kebaikan. Sebab kebaikan itu kata Allah, innal hasanat yuzhibas sayyi'at. Kebaikan bisa menghapus keburukan. Jadi kita perbuatan jelek, kita berbuat baik. Ini kejelekan yang baru tadi dilakukan ditipek oleh Allah. Seakan-akan gak masuk dalam kategori amal catatan nanti di hari pembalasan. Nah ini contoh. Makanya kalau kita sadar, kita tobat buru-buru, makanya ada yang disebut kafarat majlisnya. Tahu kafarat majlis? Baca 3 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilallah wallahu akbar. Jika kita habis kongko, habis ngobrol, habis rapat, termasuk entah habis ngaji segala macam, baca dengan kafarat majlis, begitu melangkah pulang dosa tidak dibawa ke rumah. Suka baca enggak? Suka baca enggak? Kenapa enggak baca? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Nah, ini kembali pada kita semua. Itu salah satu solusi ya. Jalan untuk menghapuskan berdasarkan dalam sebuah hadis, itu dalam kitab Mukhtarul Hadis. Karena pada saat saya ngajar di Al-Muttaqin itu, ada orang yang bertanya tentang kafarat dosa. Gimana Ustaz supaya kita begitu kita asik ngobrol, cerita atau kumpul di posko atau di masjid dan sebagainya, supaya pulang tidak membawa dosa. Karena orang udah asik ngobrol, kira-kira apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, kebenaran atau kedosaan? Banyakan mana kira? Entah gosip, entah nyeleweng dalam kata-kata, judul dan sebagainya. Bahkan kalau ngobrol kan nggak pernah ada judul, ada judulnya. Sampai besok itu lagi, nggak ada bosan-bosannya gitu kan. Nah ini dengan kafarat majlis tersebut, sabda Rasulullah, begitu melangkah pulang ke rumah, itu dosa yang kumpul tadi tidak dicatat oleh Allah, tapi dihapus dengan sebab kafarat majlis. Itu baca 3 kali. Itu keterangannya, lihat di kitab Mukhtarul Hadis ya. Nah ini contoh, itu satu. Jadi kalau kita melakukan amal keburukan, segera kita hapus dengan kebaikan, karena Allah anjurkan, Allah informasikan, innal hasanat yuzhibas sayyi'at. Kebaikan bisa menghapus keburukan. Kejelekan bisa ditipek oleh Allah kalau orang sadar setelah melakukan keburukan, ditimpali dengan kebaikan. Itu keburukan dihapus oleh Allah. Ini solusi ya, jalan keluar supaya jangan menumpukan dosa. Jangan lebih banyak nanti dalam catatan amal yang buruk, alias tulisan berwarna merah. Ya, nah ini kan menunjukkan. Nah kalau seandainya tadi kata Allah, ikra kitabak, baca kitabmu, baca amal catatanmu yang sudah disiapkan oleh malaikat raqib dan atid. Begitu masuk komputer Allah, langsung dokumentasi tercatat. Blak, belas. Begitu dibagikan masing-masing kitab, digantungkan di leher masing-masing. Wallahu alam berapa kilo beratnya. Kalau dari semenjak 15 tahun sampai 70 tahun, berarti 55 tahun itu catatan amal kita. Nah sehari tadi udah kayak begitu, gimana 1 bulan, gimana 1 tahun, gimana sampai 50 tahun, kayak apa? Sementara digantungkan di mana? Leher, suruh baca. Nah satu persatu suruh baca masing-masing amal perbuatan tadi. Setelah selesai baca, kalau amal kebaikannya lebih banyak, ini termasuk orang yang paman rojaha khairu ala syarrihi utya kitabu biyamini.
Seandainya ini orang amal kebaikannya lebih baik, otomatis Allah akan memberikan amal catatannya, yaitu dari sebelah kanan dengan sopan santun, dengan ramah tamahnya kayak apa. Ya otomatis begitu kita dikasih dengan sebelah tangan kanan oleh malaikat, berarti optimis. Ya, amal catatan kita lebih banyak apanya? Kebaikan. Nah, karena kebaikan kita akan memperoleh keberuntungan di hadapan Allah, langsung digiring ke dalam surga. Kira-kira nikmat gak? Nikmat gak? Makanya ini sebelum mati, yuk kita koreksi dulu. Kira-kira amal perbuatan banyakan mana dari hari ke hari. Ya. Nah, kemudian setelah itu juga ada waman rojaha syarruhu ala khairihi utiya kitabu bisimali wa khasira khusrana mubina. Yang kedua, setelah dipanggil Fulan bin Fulan, kemudian kata Allah, ikra kitabak, baca catatanmu. Begitu dibaca, ternyata amal keburukan lebih mendominasi, lebih banyak dari kebaikan. Otomatis malaikat dengan marah dan sadisnya memberikan amalan kitab buku tersebut dari sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kira-kira sopan apa enggak? Bapak ngasih duit sama anak pakai kiri, itu menunjukkan saking keselnya, jengkel karena anak minta duit melulu. Itu secara ilmu kejiwaan kan gitu. Ya kalau bapak ngasih sesuatu pakai tangan kiri itu kan dilarang, nggak boleh. Ya termasuk tadi anak minta duit, cucu minta duit, kita kasih pakai tangan kiri. Secara fisiologi ini seorang bapak marah nih, kenapa? Kenapa minta duitnya diminta? Tapi kalau pakai tangan kanan penuh dengan kesopanan, berarti merasa bahagia. Anak yang minta duit dikasih pakai tangan kanan. Ini secara fisiologinya itu akan ketahuan antara ngasih ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Ada minta-minta, kita kasih pakai tangan kiri, apalagi dilempar, itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Enggak ikhlas gitu, enggak rela kan? Tapi kalau kasihnya, masya Allah, ini bu maaf ya, cuma bisa segini nih. Nah, minta-minta berdoa panjang lebar. Ya, ini menunjukkan kesopanan di dalam istilahnya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kanan, menunjukkan rasa ikhlas dan sopan dan ramah. Tapi kalau sudah pakai tangan kiri, secara kejiwaan ini orang berarti nggak rela. Ya, kalau nggak percaya buktikan aja sendiri. Bapak yang ngasih langsung, ya seperti contoh tadi, jangankan sama minta-minta, sama anak aja. Entah bapak lagi kesel, entah lagi jengkel, tiba-tiba anak minta duit maksa, rogok kantong tangan kanan dilempar, tuh jajan sana. Nah, dari segi hentakan bicaranya udah ketahuan, apalagi hatinya, ya tolong jangan. Walaupun terhadap anak cucu memberikan sesuatu pakai tangan kiri, itu menunjukkan sifat yang arogan, sifat sombong, dan menunjukkan tidak ikhlas. Ya, kenapa? Karena kondisi dalam keadaan marah, kesel, jengkel dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kalau malaikat yang ngasih? Coba kalau malaikat yang ngasih dengan catatan sebelah kirinya, kira-kira kayak apa? Kalau bahasa kita udah lemes dah. Ya pesimis, nggak mungkin bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Itu sedang menunjukkan bahwa orang ini, nih amal catatan kamu, terima oleh kamu. Coba begitu terima dari arah kiri, kira-kira gimana? Untuk masuk surga mungkin mencium baunya surga pun sangat jauh. Kenapa? Itu sudah menunjukkan bahwa orang ini termasuk orang rugi. Orang ini jangan harap akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena nilai keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Makanya kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jaza min jinsil amal, fa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Balasan tergantung amal kebaikan. Kalau dia berbuat baik, Allah balas baik. Kalau dia berbuat jahat, Allah balas jahat. Makanya dalam kehidupan jangan sekali-kali berbuat jahat, sebab nanti di tulisan
kitab kita ditulis tentang kejelekan, hari ini melakukan ini segala macam, itu persis ya, persis apa yang kita lakukan, persis ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Ya kalau nggak percaya silakan mati duluan. Percaya nggak? Nah, makanya ini sekarang sisa umur yang ada nih, jangan gegabah, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena ingat dalam risalah Al-Mu'awwana, an-nafsu akhbasu min sab'ina syaitan. Nafsu lebih buruk, lebih jahat daripada 70 setan. Kita satu setan aja kewalahan, apalagi sampai 70 setan. Nih, na'udzubillah min dalik. Nah sekarang solusinya supaya keburukan terhapus, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah, perbanyak koreksi diri, bercermin diri untuk mengalihkan perbuatan masa dulu penuh dengan keburukan. Sekarang supaya dihapus oleh Allah, yang ada selalu berbuat baik. Makanya Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baiknya orang dipanjangkan umurnya oleh Allah, sisa umur yang selalu berbuat baik, sisa umur yang selalu patuh dengan aturan Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seburuk-buruknya manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah selalu untuk berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat yang dilarang oleh Allah maupun baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu oleh Rasulullah disestempel, dicap orang yang paling rugi sisa umur yang ada, bukan beramal soleh, malah beramal salah, berbuat dosa. Ya, itu na'udzubillah min dalik. Makanya perbanyak sedekah, ya, perbanyak istighfar, perbanyak sholat taubat, perbanyak baca Quran, perbanyak menolong orang dan lain sebagainya, supaya keburukan yang masa lalu mudah-mudahan oleh Allah dihapus, sehingga begitu kita meninggal amal kebaikan keburukan stop sampai di situ, hanya nunggu nanti hari kiamat masuk alam mizan, alam timbangan tadi, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh musannif. Baiklah, sebelum lanjut kita break dulu sejenak. Iya. 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 Kalau menurut konsepsi Islam, ketika kita niat untuk melakukan kebaikan atau keburukan, umpamanya nih, kita niat menukur sendal ke masjid, cari yang baru, ya. Begitu sampai di masjid, mengurungkan niatnya, nggak jadi, karena dia berpikir kesian, dia pulang nyeker. Walaupun ada sendal kita yang jelek, kata orang yang fanatik nggak bakalan mau pakai. Walaupun kata orang, mas ini aja pakai, mungkin dia nih nukerin sendal dengan sendal mas baru, sendal dia jelek. Nah kalau orang yang benar-benar qanaah, dia nggak mau walaupun itu sendal yang nuker tersebut. Nah kita kan jangankan nuker sendal, pakai sendal orang aja untuk ngambil wudhu kan termasuk gosok, dosa. Tahu nggak? Kita pakai sepatu ke masjid, kemudian mau wudhu, pakai sendal orang tanpa izin, itu namanya apa? Gosok, merampas hak orang lain, itu termasuk dosa. Berapa langkah dari tempat sendal sampai ke tempat masjid. Kita jangan merasa orangnya pasti rela kok, orangnya pasti ngasih. Belum tentu orang ngizinin sendalnya dipakai untuk ngambil wudhu. Makanya tuh nggak boleh pakai sendal orang. Gara-gara kita pakai sendal baru takut kena air, sendal orang lain di bawah
Itu namanya gosok, nggak boleh. Awas, hati-hati itu. Nah sekarang kalau seandainya amal-amal keburukan tadi ketika 7 jam kan kasih tenggang waktu 7 jam nih, niat kata tadi mau nuker sendal ternyata nggak jadi, niatnya ini bukan dapat dosa malah dapat pahala. Kenapa? Karena mengurungkan niat untuk berbuat jahat itu kan, dengan berpikir ini itu segala macam hanya dia gak jadi. Niat tersebut dialihkan oleh Allah, tadinya berbuat jahat, berbuat dosa jadi berbuat baik karena mengurungkan niat yang gak benar. Tapi kalau das dia ambil jadi, berarti kena hukum pasal pencurian. Ya kan? Pasal pencurian kata Allah, as-sariqul wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki perempuan dipotong kedua tangannya. Gara-gara ngambil sendal. Itu kan? Nah ini hati-hati. Walaupun sendal harganya berapa bukan harganya, tapi nah ini tapinya ini nih. Ya. Yang namanya mencuri kan mengambil barang orang dengan diam-diam tanpa izin yang punya, itu namanya apa? Nyuri. Biasanya kalau pencuri kan pelongo dulu, lihat kiri, lihat kanan, belakang gak ada orang, langsung motor orang diapain? Itu kan yang namanya mencuri. Sendal juga sama, tengok orang lain masih pada sholat nih, buru-buru dia pulang duluan, niatnya mengambil sendal. Begitu diambil itu termasuk pasal pencurian. Nah kalau sudah masuk pencurian, dia tertangkap basah, siap-siap kata Allah, tangan kanan laki perempuan mencuri dipotong. Ada di sini yang begitu? Ada? Awas, hati-hati. Make sendal orang aja tanpa izin dosa, gosok apalagi mencuri. Nah kalau seandainya dia lakukan, itu dicatat oleh malaikat sebagai amal kejelekan. Lalu dia sadar cara untuk bertobatnya mencuri barang orang harus dikembalikan kepada yang punya. Syarat tobat kan kalau sesama manusia 4, kalau sama Allah kan cuma 3. Contoh tadi kita ngambil barang orang, sendal orang tadi, cara tobatnya enggak bisa minta ampun istighfar kepada Allah sebelum yang punya sendal memaafkan. Siapa sendalnya orangnya? Begitu kata orang, ternyata tetangga sebelah sendalnya diumpetin gitu, gak dipakai tahun depan supaya jangan ketahuan umpamanya. Orang lain ketahuan, kita sadar, kita tahu orangnya. Kalau kita cara tobat nasuhannya, bawa tuh sendal sama orang yang punya, kita minta maaf. Kira-kira yang punya sendal memaafkan gak nih? Memaafkan gak? Kalau enggak memaafkan, berarti selama itu pula Allah enggak memaafkan kesalahan kita. Itu repotnya kalau berbuat salah terhadap manusia. Kalau terhadap Allah sih 24 jam Allah siap untuk apa? Memaafkan. Sekalipun bagaikan busa di laut, sekalipun bagaikan pasir di pinggir pantai berapa banyak, tapi langsung kita taubat pada Allah, ataibu la dzambalahu. Kata Nabi, orang bertobat dosanya tidak ada lagi. Tapi yang paling sulit dosa terhadap sesama manusia. Makanya hati-hati ya. Sebab orangnya kalau dia enggak maafkan, Allah tidak akan maafkan. Nah, itu kembali kepada pertanyaan tadi. Kata Allah dalam firman-Nya, innal hasanat yuzhibas sayiat, kebaikan bisa menghapus keburukan. Bisa ditip itu. Tapi kembali, ada berapa puluh tahun kira-kira? Udah berapa puluh tahun? Kita lakukan perbuatan dosanya tadi berapa puluh tahun baru sadar setelah gitu kan. Nah ini makanya dalam hidup bermasyarakat yang hidrogen itu jangan terpengaruh untuk melakukan dosa sesama manusia. Khawatirnya tadi ya, orang yang bersangkutan gak memaafkan, otomatis Allah pun gak memaafkan seseorang kalau yang bersangkutan gak memaafkan. Kita korupsi, kita ngambil barang orang, atau kita menerima amanat orang,
kemudian kita ambil separuh, itu harus minta maaf kepada yang diamanati. Itu enggak gegabah. Ya, umpamanya kita diamanati orang nih sesuatu, nah kemudian kita lihat ternyata banyak, kita kentit, kita ambil umpamanya. Nah, walaupun orangnya tidak tahu, tapi malaikat nyatat gitu kan, bahwa orang ini telah berani mengambil hak orang lain, diamanati, bukan diberikan pada yang punya, malah diambil. Gak banyak sih, cuman separohnya umpamanya. Itu kembali tadi, kalau seandainya dia mau tobat, ya harus dia apa? Dia jelaskan, maaf, waktu itu Pak ini amanat kepada saya uang 100.000, tapi saya ambil 25.000 tanpa izin kepada kamu umpamanya. Kira-kira yang diamanati tadi nerima cuma 75.000, dikentit 25.000, dosa nggak? Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang beriman, berikanlah amanat orang kepada yang punya. Jangan diperlakukan dengan pengurangan, apalagi berani alasannya hilang, alasannya ini segala macam, padahal dimakan sendiri. Itu kembali cara tobatnya, harus minta maaf sama yang, ya ini contoh. Masih ada yang lain? Ini tobat sambal pedas. Begitu perut melilit gara-gara makan sambal, kapok nggak bakal makan sambal lagi. Besoknya makan bakso sambal 5 sendok. 5 sendok. Begitu makan langsung melilit tuh perut. Ya. Nah, timbul lagi penyesalan. Pokoknya kapok, mulai sekarang gak bakalan makan sambal lagi. Besok makan bakmi, sambalnya. Itu namanya tobat apa? Sambal. Udah ketahuan istilahnya, pedas, merusak, tapi masih kita lakukan. Kalau taubatan nasuha kan sesuai dengan syarat. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi kerjaannya. Dia bertekad bulat tidak akan. Dia mengalihkan perbuatan yang jelek jadi yang baik. Itu namanya syarat taubat kan gitu. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian dengan serius tobat, bukan tobat sambal. Jadi kalau model kita kira-kira taubatan nasuha atau taubatan sambal? Nah ini kalau tobatan sambal umpamanya tetap. Sekarang tadi dia bilang tobat, melakukan kembali, dicatat lagi, tobat lagi, dicatat lagi. Nah akhir hayatnya mana ketika dia lakukan? Sebab ada namanya bagus, namanya Pak Mabrur. Kalau orang haji mabrur kira-kira kayak apa? Nah ini si Mabrur ini cerita singkat, dia adalah pemabuk kelas kakap. Ya, suatu hari dia tobat, benar-benar tobat, matanya bengkak saking nangis terus menerus, jidat pun berubah jadi hitam karena banyak sujud. Entah angin apa yang menerpa kepada dirinya, tiba-tiba kumat lagi. Begitu kumat minum langsung mati. Ternyata diperiksa dokter, jantungnya hangus terbakar oleh mati apa? Itu yang disebut mati su'ul khotimah gitu kan. Kalau dia begitu tobat, jidatnya hitam, matanya bengkak, nangis terus menerus, das mati, itu mati husnul khotimah. Sebagai data yang nyata bahwa almarhum ketika meninggal dunia menghembuskan nyawa dalam keadaan menyebut nama la ilaha illallah, zikir pada Allah, dengan bukti jidatnya hitam, matanya bengkak, kakinya karena banyak ibadah. Padahal kan seperti itu kan jadikan sebuah data dan fakta gitu kan. Nah, ini contoh. Jadi makanya kembali yang disebut mati husnul khotimah dan su'ul khotimah. Lihat dari mana tobat sambalnya tadi, ujung akhirnya apa, tobat sambal atau tobat nasuha. Kalau tobat sambal berarti amal kebaikannya apa? Terhapus semua. Itu namanya su'ul
khatimah. Tapi kalau di saat dia husnul khatimah, keburukan-keburukan yang lalu di saat dia meninggal dunia sempat mengucapkan la ilaha illallah, sempat banyak ibadah segala macam, das dia mati, berarti ini ciri-ciri husnul khatimah, keburukan yang lalu dihapus. Makanya sering kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Apalagi dia bilangnya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa dakhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Apalagi ditambah dengan doa seperti itu, ya, supaya jaga-jaga agar mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Gimana caranya? Nah, ini ada konsep dari para ulama tafsir. Kalau kita ingin mati dalam kondisi seperti itu, maka baca satu surat. Di sana ada kalimat yang disebut iktibas, ya. Iktibas Quran dipinjam sebagai doa, itu boleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini solusi, ya, supaya kita nanti tadi mati husnul khatimah. Rabbana hab lana, wahai Tuhan kami yang maha pemberi, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan kamu gelincirkan kami setelah kau telah berikan petunjuk kepada kami. Innaka antal wahhab, karena engkau adalah maha pemberi. Itu baca setelah habis sholat supaya kematian kita jangan su'ul khatimah. Kenapa? Karena yang menggelincirkan kita di saat kita mau meninggal, jangan dikira aman dari godaan setan. Ya, ini ketika dicabut nyawa kan setan kumpul. Ya, dia ngerumun, istilah bahasa kita, kumpul sama-sama untuk menggoda si calon mayit alias camat. Jadi camat, siap-siap calon mati ini, itu setan kumpul semua, menawarkan jasa. Ada berbentuk kakeknya, cu, jangan takut kalau kamu haus nih, kakek bawa secangkir gelas, sangat dingin dan sejuk. Tapi ingat ya, jangan baca bismillah. Itu setan. Ya. Datang lagi istri ibunya yang tercinta, nah kamu lapar ya, nih ibu bawa makanan. Tapi ingat jangan baca bismillah, jangan menyebut nama Allah. Itu begitu istilahnya setan berkerumur ketika kita sudah menjadi camat, calon mati. Jangan dikira aman dari godaan setan. Di saat orang sholat aja itu setan berkerumun, datang lagi setelah takbir Allahu Akbar, datang lagi itu setan. Mas tadi baru 3 rakaat mas, kata kita 4 rakaat, apaan orang 3 rakaat, timbul ragu was-was. Itu minal jinnati wan nas. Itu kan, itu waktu sholat. Gimana waktu mau mati? Makanya biasakan zikir ketika sehat walafiat, ketika normal, supaya menjelang jadi camat tadi selalu lidah kita goyang dan basah dengan menyebut nama Allah. Setan gak ada kesempatan untuk menggoda kita. Itulah kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Insyaallah kata ulama tafsir mati husnul khatimah. Inilah hadirin tentang masalah kita. Mudah-mudahan dengan baca kitab dan mendengar penjelasan semakin kuat dan mantap keimanan kita untuk memperbanyak amal soleh, ibadah kepada Allah dengan istiqomah agar kita mati nanti husnul khatimah. Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.